Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun di dalam sosial media seperti Facebook, YouTube, dan juga TikTok. Dan itu merupakan media saling kita mengenal, saling kita bersilaturahim di antara sesama. Makanya menjaga persatuan itu menjadi topik pembahasan kita pada pagi hari ini. Sebelum saya membahas tentang mengenai persatuan di dalam Islam, terlebih dahulu saya ingin menyapa kalian, para sahabat-sahabat saya yang sudah bersilaturahim di dalam sosial media. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga diberkahi hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Menjaga persatuan dalam Islam adalah perintah agama yang sangat ditekankan, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Jadi menjaga persatuan dalam Islam itu memang sangat ditekankan itu dalam syariah Islam. Persatuan umat Islam atau ukhuwah Islamiyah didasarkan pada prinsip-prinsip seperti saling mengenal. Menjaga persatuan di dalam Islam itu memang itu didasarkan pada prinsip-prinsip yang saling berhubungan satu sama lain. Seperti contohnya apa di situ? Contohnya ialah prinsip saling mengenal. Makanya kita di situ dianjurkan dalam syariat Islam itu kita harus saling mengenal, saling menjalin tali silaturahim di antara satu dengan yang lainnya. Makanya prinsip yang paling utama di situ dalam ukhuwah Islamiyah, menjaga persatuan dalam Islam, prinsip yang pertama ialah saling mengenal. Memahami, kita harus memahami satu dengan yang lain. Ya. Kenapa bisa demikian? Kalau misalkan kita tidak saling memahami satu dengan yang lainnya, maka kita bisa jadi menyakiti perasaan orang lain. Makanya di situ kita dianjurkan untuk kita bisa saling memahami satu dengan yang lainnya. Supaya apa di situ? Menjaga persatuan dalam Islam atau ukhuwah Islamiyah. Dan juga tolong menolong. Makanya kita di situ dianjurkan dalam Islam itu kita harus saling tolong menolong untuk meringankan beban orang lain dan juga untuk apa di situ membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan dan menjaga keamanan satu sama lain. Jika menjaga keamanan satu dengan yang lain itu sangat penting dan juga sangat dianjurkan. Kenapa bisa demikian? Karena kita harus membantu yang membutuhkan pertolongan dalam hal keamanan. Salah satu contohnya misalkan di situ contohnya ya, di situ ada salah satu teman kita misalkan yang dizalimi dan juga dianiaya oleh orang lain. Makanya di situ kita harus menjaga keamanan mereka, saling membantu untuk menjaga keamanan mereka. Perbedaan adalah sunnatullah. Dan Islam mengajarkan untuk menyikapinya dengan saling menghargai dan bertoleransi, bukan perpecahan.
Suatu perbedaan itu di antara sesama manusia khususnya di kalangan muslim. Misalkan salah satu perbedaan pendapat itu adalah sunnatullah. Ya, memang sudah itu jalannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kita berbeda di antara satu dengan yang lainnya, maka jangan kita sampai mengalami yang namanya perpecahan. Karena itu memang tidak baik kalau misalkan kita mengedepankan yang namanya sifat saling konflik, sikap saling konflik dan juga menimbulkan perpecahan. Makanya pada saat itu dalam hal perbedaan tersebut kita harus saling menghargai perbedaan dan saling bertoleransi. Bukannya malah terjadi yang namanya perpecahan. Dasar ajaran Islam tentang persatuan. Ya. Nah, jadi Islam itu mengajarkan bahwasanya kita harus menjaga yang namanya persatuan. Dasar yang pertama apa di situ? Al-Qur'an. Surah Al-Imran ayat 103 secara jelas memerintahkan umat Islam untuk berpegang teguh pada tali agama Allah dan tidak bercerai-berai. Nah, jadi di dalam surat Al-Imran itu ayat 103 itu diperintahkan kepada kita secara jelas bahwasanya kita itu harus berpegang teguh kepada tali agama Allah, ya, dan tidak saling bercerai-berai. Nah, itu sudah jelas ya, jelas yang ada di dalam Al-Quran seperti itu. Terus yang kedua, dasar ajaran Islam tentang persatuan yang kedua apa di situ? Yaitu hadis. Rasulullah SAW menekankan pentingnya persatuan dan melarang perpecahan, serta menyebutkan bahwa tangan Allah itu bersama jamaah. Tangan Allah bersama jamaah. Nah, jadi pada saat itu apa di situ kita dianjurkan untuk apa di situ mengedepankan yang namanya persatuan dan melarang perpecahan di antara sesama. Jadi jangan sampai terjadi yang namanya konflik, ya. Terus yang selanjutnya dasar ajaran Islam tentang persatuan yaitu ukhuwah Islam, ya. Persaudaraan sesama muslim yang didasarkan pada iman dan prinsip-prinsip Islam merupakan landasan penting dalam menjaga persatuan. Ya. Jadi yang namanya ukhuwah Islam ya di situ didasarkan pada iman dan prinsip-prinsip Islam. Merupakan landasan penting dalam menjaga persatuan. Nah, dalam menjaga persatuan itu terdapat cara-cara yang harus kita lakukan. Cara menjaga persatuan yang pertama, saling mengenal dan memahami. Membangun hubungan yang baik dengan sesama muslim, memahami perbedaan dan kelebihan masing-masing, serta menghindari prasangka buruk. Jadi kita di situ dalam menjaga persatuan di situ, kita harus yang pertama apa di situ? Saling mengenal dan memahami. Kalau misalkan seseorang itu sudah saling mengenal dan saling memahami, pasti terjalin yang namanya hubungan yang baik di antara sesama muslim. Memahami, baik itu memahami tentang perbedaan dan juga kelebihan masing-masing. Makanya di situ yang punya kelebihan harus membantu orang yang memiliki kekurangan. Misalkan di situ contohnya adalah teman kita yang tidak paham tentang ilmu. Makanya kita harus membantu mereka untuk bisa memberikan pemahaman tentang ilmu tersebut.
Yang punya kelebihan harus mencukupi kepada orang yang punya kekurangan. Sehingga di situ saling melengkapi satu dengan yang lain. Serta menghindari prasangka buruk. Cara menjaga persatuan yang kedua yaitu saling tolong-menolong. Bekerja sama dalam kebaikan dan takwa serta saling membantu dalam kesulitan. Makanya di situ kita harus saling tolong-menolong satu dengan yang lain dan bekerja sama dalam hal kebaikan. Makanya saling tolong-menolong itu termasuk kepada amal baik, termasuk kebaikan dan juga takwa, serta kita saling membantu satu dengan yang lainnya yang mengalami kesulitan. Cara menjaga persatuan yang ketiga, menghargai perbedaan. Menerima perbedaan pendapat dan keyakinan serta tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Jadi di sini menghargai perbedaan itu memang sangat penting bagi kita karena pada saat itu menghargai perbedaan akan menghindari yang namanya perpecahan. Jadi yang adanya perpecahan itu karena adanya perbedaan. Oleh sebab itu makanya kalau misalkan kita saling memahami, saling menghargai perbedaan, maka tidak ada yang namanya perpecahan nantinya. Cara menjaga persatuan yang selanjutnya yang keempat yaitu menjaga lisan dan perbuatan. Menghindari ucapan atau tindakan yang dapat memicu perpecahan serta menjaga akhlak mulia dan interaksi sosial. Jadi seperti itu ya. Jadi menjaga lisan dan juga perbuatan. Perbuatan di situ apa? Di situ dapat menghindari yang namanya perpecahan. Ya. Serta menjaga akhlak yang mulia dalam interaksi sosial. Cara menjaga persatuan yang selanjutnya yaitu menghindari sikap diskriminatif. Ya. Menghindari sikap diskriminatif disebut memperlakukan semua orang dengan adil dan setara tanpa membedakan suku, ras, agama, atau latar belakang lainnya. Jadi menghindari yang namanya sikap diskriminatif ketika itu akan menghindari yang namanya perbedaan dan juga perpecahan. Sehingga kalau misalkan kita berlaku adil kepada sesama tanpa memandang suku, berbeda suku atau ras atau juga agama atau latar belakang, makanya di situ akan menghindari sikap diskriminatif dan bisa menjaga persatuan. Yang selanjutnya pada situ cara menjaga persatuan berpegang teguh pada ajaran Islam. Mengikuti Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup serta menjauhi segala bentuk perbuatan yang dilarang oleh agama. Jadi kalau misalkan kita sudah mengikuti Al-Quran dan Sunnah, maka kita bisa menjaga yang namanya persatuan yang kuat dan juga kokoh di antara sesama. Karena di dalam Al-Quran dan juga hadis sudah diajarkan kepada kita bahwasanya pentingnya menjaga persatuan dalam Islam. Pentingnya persatuan. Yang pertama di situ kekuatan umat. Persatuan memperkuat umat Islam dalam menghadapi tantangan dan menjaga eksistensi agama. Jadi kalau misalkan kita sudah menjaga yang namanya persatuan, maka kita mendapatkan yang namanya kekuatan umat. Karena umat yang satu dengan umat yang lainnya saling bersatu sehingga tercipta yang namanya kekuatan umat Islam.
Terus yang kedua, pentingnya persatuan kemajuan. Persatuan memungkinkan umat Islam untuk bersatu dalam membangun peradaban yang lebih baik. Jadi kalau misalkan sesama muslim di situ menjaga yang namanya persatuan, maka itu sangat penting. Dalam hal apa pentingnya di situ? Yaitu dalam hal kemajuan. Karena seseorang itu butuh terhadap bantuan orang lain, juga untuk di zaman sekarang ini dalam hal kemajuan teknologi. Makanya dan juga peradaban, membangun peradaban yang lebih baik lagi. Kita butuh terhadap negara lain yang bisa meningkatkan yang namanya kemajuan teknologi dan juga membangun peradaban yang lebih baik dan juga lebih maju ke depannya. Pentingnya persatuan yang ketiga yaitu keharmonisan. Persatuan menciptakan lingkungan yang harmonis dan damai di tengah masyarakat. Jadi pentingnya menjaga persatuan di situ yaitu keharmonisan, yang mana keharmonisan di situ akan menciptakan lingkungan yang harmonis dan damai di tengah masyarakat. Pentingnya persatuan yang selanjutnya yaitu kebaikan bersama. Persatuan memungkinkan umat Islam untuk bekerja sama dalam mewujudkan kemaslahatan bersama. Jadi di situ dengan kita menjaga persatuan itu sangat penting sekali yaitu kebaikan bersama. Ya. Jadi kesimpulannya pada saat sekarang ini bahwasanya menjaga persatuan di dalam Islam itu memang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di situ terdapat banyak sekali manfaat dan juga keutamaan kalau misalkan kita menjaga persatuan. Kalau misalkan kita menjaga persatuan yang baik, maka akan tercipta yang namanya kekuatan umat Islam yang kokoh. Dan juga bisa saling membantu, bisa saling memahami, bisa saling tolong-menolong satu dengan yang lainnya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah SAW dan juga kepada guru-guru kita, baik yang masih hidup ataupun juga yang sudah meninggal, dan juga mengirim Fatihah kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup juga ataupun yang sudah meninggal, dan juga mengirim Fatihah kepada kaum muslimin, muslimat, dan mukminin, mukminat. Dan semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dikabulkan hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.